Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وَأَصْلِحِ الظَّالِمِينَ بِالظَّالِمِينَ وَأَخْرِجْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ سَالِمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وأسبل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Sinafil Ustaz Haji Muqtadir, Ustaz Julian, para pengurus DKM Masjid Jami Nurul Islam yang alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat hadir di masjid ini untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan termasuk sholat subuh tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, materi kaji kita hari ini melanjutkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau makan dan saat kita makan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Ada 5 lagi dari seluruh materi sunnah-sunnah itu ada 13. Sudah kita bahas sampai poin yang ke-7, nanti poin ke-8 sampai 13 mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Sebelum masuk pada materi, sebagaimana biasa saya ingin sampaikan satu video yang ini menjadi pengingat kepada kita semuanya bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, yang namanya iblis itu termasuk makhluk mulia. Makhluk mulia yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi terbaik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
Ini merupakan titik balik ketika Allah menciptakan Adam, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Tetapi apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis membangkang, tidak mau sujud kepada Adam, walaupun itu yang memerintah Allah. Maka berdasarkan kondisi ini, maka iblis akhirnya termasuk makhluk yang terkutuk, dan sudah disampaikan dia termasuk ahli neraka. Karena apa? Karena kesombongan yang ada pada iblis. Dia merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Adam. Dan memberikan pelajaran kepada kita agar kita jangan merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena iblis ini termasuk yang mulia, bukannya tidak beriman, dia beriman kepada Allah. Tetapi masalahnya cuma satu, dia membangkang, sombong. Tidak mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam. Sujud kepada Adam bukan berarti dia tunduk kepada Adam, bukan, tetapi mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tidak mau. Karena dia merasa lebih baik diciptakan dari neraka, sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka dari itu, agar kita semuanya mawas diri, jangan merasa lebih tinggi, dan kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan ke video. Tapi mungkin di bypass aja Pak. Ya, di sononya mati aja. Mau ya? Ya. Beberapa kehidupan itu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengapa iblis tidak mendapatkan ampunan? Sebesar itu dosa iblis sampai Allah Subhanahu wa taala langsung diberi ampunan. Tonton video ini agar tidak susah. Agar cucu Adam tak lepas dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ketika dosa-dosa itu ini diampuni, kuncinya hanya satu, yaitu taubat. Jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hamba-hambanya. Hal itu ada bagian dalam hadis. Ada yang kembali menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau ingin berharap padaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku berikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu bumi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni.
tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sebelumku, dalam keadaan tidak berbuat syirik itu padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sebelumnya pula. Hanya sudah sendiri. Walaupun manusia lain memandang kita sebagai berdosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan untuk bertaubat. Hal ini sudah jelas terdapat dalam Al-Quran. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang telah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dan kebauan kamu kepada Tuhanmu, dan berserahlah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat menolaknya. Quran Surah 2 ayat 53 sampai 54. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa dosa-dosa yang dimaksud pada ayat tersebut adalah dosa kekufuran, dosa kesyirikan, maupun dosa-dosa besar lainnya, seperti zina, membunuh, dan minuman keras. Orang yang berdosa dengan pernah malu mendapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkannya datang kepadanya. Terlebih lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah 2 ayat 10. Bagian juga taubatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya taubat di sisi Allah adalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, dan kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itu langsung diterima Allah kembalinya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 17. Maka dari itu kita untuk segera bertaubat. Yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah An-An'am ayat 54. Kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka bertobat. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Al-Laith Al-Samarkandi dalam Tanbih Al-Ghafilin menjelaskan bahwa terdapat kesalahan iblis yang membuat orang tidak bisa diterima. Pertama, iblis rasa tua tidak mau melakukan kesalahannya. Kedua, ia tak menyesali dosa-dosanya. Ketiga, tak segera bertaubat. Keempat, ia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan iblis adalah karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh malaikat. Namun, karena merasa lebih baik dari Adam, iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah ia menjadi makhluk terlanda. Hal ini sudah diawalikan dalam Al-Quran. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Karena sebab sombong iblis inilah yang menjadi alasan mengapa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebut terusir dari surga yang tadinya menjadi makhluk yang disegani oleh semua malaikat. Ini harus keluar dari surga. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Iblis pernah ia bertaubat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam gembira dan langsung berdiri dan sholat. Beliau berniat menyampaikan maksud iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disahkan oleh hukuman bahwa iblis mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iblis berkata, wahai Musa, engkau telah diberi Allah dengan risalahnya. Aku ini makhluk Allah juga. Aku ini bertaubat. Karena itu, mohonkanlah syafaat untukku agar Allah mengampuniku. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan yang iblis. Lalu Allah
Musa, aku penuhi permintaanmu, tapi katakan kepada iblis, agar dia bersujud pada kuburan Adam terlebih dahulu. Mendengar syarat tersebut, iblis langsung berkata, dulu, ketika Adam masih hidup, aku tidak mau bersujud kepadanya. Mana mungkin aku harus bersujud kepadanya setelah dia mati? Iblis pun gagal mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Musa alaihissalam telah bersedia menyampaikan maksud taubat iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis pun jadi membalas budi dengan memberitahu rahasianya kepada Nabi Musa alaihissalam. Iblis berkata, Musa, aku berutang budi padamu. Engkau telah meminta ampun kepada Allah untuk sekarang. Aku ingin memberikan nasihat padamu. Iblis berkata, ingatlah aku dalam 3 keadaan agar aku tidak membinasakanmu. Pertama, kalau engkau marah, ingatlah aku. Karena saat engkau marah, ruhku berada dalam hatimu dan mataku berada dalam matamu. Kedua, ingatlah aku ketika engkau menghadapi peperangan. Aku datangi anak Adam. Aku ingatkan dia tentang anaknya, istrinya, dan keluarganya, sehingga ia meninggalkan diri perang. Dan ketiga, hindarilah berduaan dengan seorang perempuan yang bukan dirimu. Ketahuilah, pada saat itu, aku akan menjadi putusan untuknya dan menjadi putusannya untukmu. Setelah taubat yang gagal, iblis harus menerima nasib buruknya yang akan pulang. Tapi, iblis ini manusia bukan mereka tempat buruk itu. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu yang dalam mereka semuanya berada surah ayat 85. Iblis tidak ingin menjadi orang hina sendirian. Ia berjanji akan membuat anak Adam sesat sehingga bisa menemaninya di neraka terus. Karena itu, ia meminta penangguhan. Dalam masa penangguhan itu, iblis dan pasukannya berusaha sangat keras dalam menyesatkan manusia. Iblis menjawab, karena engkau menolongku saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dan jangan engkau lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan betul dia akan mendapati kebanyakan mereka. Bersyukur Allah. Quran Surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Sebelum masuk neraka, iblis sudah lebih dulu akan merasakan sakaratul maut dan juga bisa mereka. Bahkan malaikat maut sangat keras kepada iblis di hari akhir kelak. Malaikat maut berkata, berhentilah kamu iblis akan tua, rasakanlah kepedihan kematian sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang kau sesatkan dalam beberapa abad. Selama engkau hidup, dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Bagaimanakah kamu tidak lari? Sekuat apapun iblis berlari, malaikat maut tetap saja bisa mengejarnya. Saat itu, malaikat Salamia berkerumun untuk melihat iblis dengan mata yang berasal dari neraka. Iblis amat pedih. Malaikat maut juga menyebutkan apa saja yang akan dialami oleh iblis di neraka. Malaikat maut berkata, kamu akan diberi hidup dari neraka ada. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksaan neraka tapi berlipat ganda. Sahabat beriman, iblis dengan kesombongannya menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa lebih baik. Dalam sekejap dari makhluk bertakwa, iblis langsung menjadi makhluk yang terlantar. Iblis dan pasukannya pun akan merasakan sesuatu yang sangat hebat dan siksaan yang paling pedih. Setelah mengetahui fakta ini, apakah kalian masih ingin mengikuti ajaran sesat iblis? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya
terhindar dari tipu daya iblis, laknatullah, dan kita bisa menjaga dalam posisi tetap iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sekedar mengingatkan yang sudah kita pelajari ketika mau makan dan saat makan, terutama yang mencuci tangan, bagaimana yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Kemarin sudah kita lakukan pembahasan cuci tangan, baca bismillah. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan, karena kalau makan tangan kiri itu setan. Kemudian yang keempat, memakan makanan yang paling dekat dengan kita dulu, jangan yang paling jauh. Dekat dengan kita, baru kita bergeser sampai yang paling jauh, baru habis. Kemudian yang kelima, membersihkan makanan yang jatuh. Tentunya kalau makanan yang jatuh itu masih bisa kita bersihkan, tapi jatuhnya kalau sudah nggak bisa dibersihkan, apalagi sudah terkena najis, maka itu nggak usah kita makan. Tapi sebaliknya ya, jangan dibuang ya, kalau bisa kita kasihkan ke binatang, kasih ayam misalnya. Kemudian yang berikutnya, makan dengan 3 jari. Ini saya kira yang sangat sulit untuk kita lakukan karena kita terbiasa dengan 5 jari. Tapi bagaimanapun ini harus kita upayakan dalam rangka kita mencontoh apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 jari. Apakah bisa? Bisa. Jadi harus dicoba. Kalau berkuah ya jangan juga pakai 3 jari ya, nggak masuk-masuk. Kemudian posisi makan hendaklah jangan berdiri, duduk, cari kursi duduk. Ini kalau ada hajatan terutama yang mau punya hajat, saya ingin ingatkan kita semuanya, siapkan tempat duduk. Apalagi hajatannya di rumah, tempat duduk harus kita siapkan. Termasuk kalau kita di gedung misalnya, di gedung ya sewalah tempat duduk. Walaupun tidak sebanyak yang harus kita siapkan, secukupnya. Tapi ada tempat duduk. Ketika makan gantian gitu ya, duduk, jangan berdiri. Walaupun Rasulullah SAW pernah juga minum sambil berdiri, artinya masih diperkenankan kalau kita dalam kondisi darurat. Nah ini yang materi yang akan kita lanjutkan pada hari ini, yaitu ketika makan jangan kita bersandar di kursi, sandar di tembok. Nah ini biasanya kalau kita lagi di restoran disiapin lesehan begitu, biasanya enak banget ya, di bawah dikasih bantal, kemudian kita sandaran ke belakang. Jangan. Jadi duduk jangan bersandar, duduknya pun tegak, sedikit condong ke depan. Nanti ada bahasannya sendiri. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana la akulu muttaqiyan. Dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak makan dalam posisi ittika. Ittika itu bersandar. Di dalam hadis yang lain disebutkan juga Bukhari nomor 5398. Nabi Muhammad SAW jika makan khususnya duduk tegak atau sedikit condong ke depan, sedikit. Tidak boleh condong banget ya. Condong ke depan sedikit. Miring ke kanan tidak diperkenankan, miring ke kiri tidak diperkenankan, miring ke belakang tidak diperkenankan. Tegak sedikit condong, sedikit.
dan banyak. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Adab ini diajarkan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat makanan, menjaga kesehatan dan menghindari sikap sombong. Menghindari sikap sombong. Syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa makanan itu. Orang yang muttaqi bersandar adalah orang yang makan dengan bersandar pada salah satu sisi tubuhnya dengan menggunakan sandaran seperti bantal atau sejenisnya. Istilah muttaqi juga merujuk pada seorang yang meletakkan salah satu tangannya di tanah untuk bersandar. Misalnya tangan kanan ditaruh begitu kita sandar. Itu juga nggak boleh. Termasuk pakai tangan, sandaran ke tembok nggak boleh, kemudian tangan ke kanan atau ke kiri ke belakang ketika makan itu tidak boleh. Hikmah larangan ini adalah sebagaimana disebutkan para ahli kesehatan, karena ketika seorang makan dalam posisi bersandar, makanan tidak mudah turun ke saluran pencernaan. Ini sudah banyak penelitian dari para ahli yang menyatakan bahwa duduk sebagaimana yang diajarkan Nabi itu adalah duduk yang benar ketika kita makan, termasuk minum. Hal ini terjadi karena posisi tersebut dapat memberikan tekanan pada lambung sehingga tidak dapat membuka maksimal untuk menerima makanan. Selain itu, lambung menjadi miring dan tidak dalam posisi tegak sehingga makanan sulit masuk dengan lancar. Kondisi seperti ini tentu tidak lepas dari potensi bahaya atau mudarat bagi tubuh. Oleh karena itu, yang lebih afdal dan terbaik adalah seorang yang duduk dalam posisi tegak, tidak miring, sehingga makanan dan minuman dapat turun ke saluran pencernaan dengan mudah dan lancar. Jadi posisi duduk beliau baginda Nabi SAW ketika makan dalam keadaan tegak dan tidak bersandar. Nah, kita praktekkan, jangan sampai kita sudah tahu sekarang, terutama pas di tempat lesehan di restoran, enak banget selonjor begitu, kakinya makannya pun diambil gitu ya. Silo menghadap ke depan, tegak, sedikit condong ke depan. Ini juga sering dilakukan khususnya oleh bapak-bapak, mencela makanan. Hadis Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Ta'aman qattu, tidak pernah mencela makanan sama sekali, enggak pernah. Rasulullah SAW, jika beliau menyukainya, beliau memakannya, dan jika beliau tidak menyukai, beliau meninggalkannya. Tinggal begitu aja. Hadis Bukhari Muslim. Mengapa dilarang mencela makanan? Menghargai nikmat Allah. Makanan adalah anugerah dari Allah, dan mencelanya berarti tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perasaan orang lain. Ucapan negatif tentang makanan dapat menyinggung dan menyakiti hati orang yang masak, yang menyajikan. Termasuk Nabi, contohnya kalau ada makanan keasinannya, gimana Rasul enak, padahal asin gitu. Pas dicoba sendiri, keasinan. Oh, katanya enak ya Rasul. Iya, ya iya aja, nggak dibahas, nggak dimasalahkan. Kadang-kadang kita ini kamu mau ngeracun aku, kadang-kadang itu bapak-bapak ini terutama. Jadi jangan sampai tersakiti lah. Udah capek nyiapin, barangkali lupa. Udah dikasih garam belum? Ya, ditambahi. Jadi asinan. Kemudian yang kedua, meneladani Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah contoh terbaik dalam akhlak terhadap makanan. Yaitu hanya makan yang disukai dan meninggalkan yang tidak disukai tanpa mencela. Jadi yang dimakan itu yang disukai. Maka kalau kita datang ke hajatan, sebelum makan itu juga kalau bisa diperiksa dulu, dilihat dulu. Ada nasi goreng. Yang mau diambil yang apa? Jangan semua diambil, yang disukai aja. Langsung aja kita hobinya nasi goreng, ya ambil nasi goreng.
nasi goreng, jangan banyak-banyak juga. Dilihat lauknya ada. Dari semua lauk disiapin banyak. Karena yang datang kan beda-beda kita. Sukanya beda-beda, maka yang nyiapin itu juga banyak macamnya. Jangan diambilin semua, yang kita suka aja. Di-scan itu makanan. Nah, ini yang enak, yang cocok ini dendengnya nih. Dendeng balado misalnya ya. Dendeng balado mau enak banget ya. Sudah. Ya, ambil nasi secukupnya, ambil dendeng balado. Udah. Yang disukai. Kalau ada lagi yang disukai yang lain, ya ambillah. Ya paling dua macam, paling banyak 3 macam lah. Jangan semua diambil, diambilin semua. Begitu makan nggak habis, dibuang, hanya ditaruh. Kan? Jangan sampai menyisakan, kalau makan itu jangan sampai ada yang tersisa. Maka kita harus menghitung ini sampai seberapa banyak yang kita ambil. Supaya apa? Supaya habis. Sampai ada nasi masih tersisa 1, ambillah gitu. Diambil. Yang bagus bersih. Jadi piring itu bersih. Maka yang punya hajat, yang tukang bersihin itu jangan ngomong juga, wah bapak ini kelaparan kayaknya. Jangan bilang begitu juga. Tetapi memang Rasulullah ngajarin begitu. Makan itu mesti habis. Maka yang diambil jangan banyak-banyak. Lauknya juga kita pilih yang kita suka. Ya, 1, 2 gitu. Nah, 2. Nah, diet Ustaz ya. Ya bukan dietnya. Yang memang secukupnya gitu loh. Jangan berlebihan. Syukur dan berkah. Bersyukur atas makanan akan menambah keberkahan. Sementara mencela menunjukkan kurangnya syukur. Apa yang sebaiknya dilakukan jika tidak suka makanan? Tinggal saja, ditinggalkan aja. Dan jangan diambil juga. Kalau nggak suka ya udah. Tanpa berkata apa-apa ya udah. Ini nggak suka, aku nggak usah ngomong. Kalau di rumah istri yang sudah hafal kita sukanya apa, mesti yang dimasakin yang kesukaannya. Ya biasanya ya, kalau istri itu nggak akan memasakkan kita yang kita nggak suka. Karena apa? Karena ditinggalin tadi nggak dimakan. Kenapa nggak makan ya? Udah kenyang. Makan di mana? Belum makan sih. Karena itu tadi mungkin dimasakin yang nggak sukanya. Tapi yang jadi masalah lah kalau ada di rumah ada anak, ada cucu, sukanya beda-beda, sehingga istri kita itu masaknya macam-macam. Sampai yang kita suka kadang-kadang nggak dimasakin ya, karena prioritas ke cucu, prioritas ke anak. Gitu. Ya sudah, ngambil sedikit aja lah asal kita makan. Karena Rasulullah juga nggak pernah makan banyak-banyak itu. Ada maksimalnya. Nanti kita bahas maksimalnya seberapa sih kita makan. Isinya perut ini makanan, air, sama udara gitu. Kasih kesempatan 3 itu. Posisinya sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara ya. Jangan sampai kayak ya 2/3 isinya nasi sama lauk. Jangan. Ini kalau kita ngasih tahu, yang memberi masukan, sampaikan dengan sopan bijak, bukan dengan hinaan atau komentar yang menyakitkan. Dengan membuang makanan, kemarin sudah kita bahas, kemudian puji makanan sederhana. Justru pujilah makanan yang disajikan, bahkan jika itu sederhana sebagai bentuk syukur dan penghargaan. Kemudian yang berikutnya, jangan makan berlebihan. Tadi sudah kita singgung. Nah ini wasulusun litu'amihi wasulusun lisyarabihi wasulusun linafsihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minum, sepertiga untuk udara, nafas. Ini maksimal. Sepertiga makanan. Kalau Rasul itu enggak sampai sepertiga. Makan ketika sudah lapar,
berhenti makan ketika belum kenyang. Kalau kita kan berhenti makan kalau sudah kekenyangan, udah begah banget gitu, baru berhenti. Jangan. Ayo kita biasakan, ya, kita pelihara kesehatan kita dengan makan secukupnya lah. Jangan macam-macam juga yang dimakan, rawon, ada terus macam-macam lah yang dimakan, secukupnya. Kalau sudah usia-usia begini ini, makan yang paling enak apa? Nasi, kemudian rebusan sayur, sayur pahit, sayur sawi dan sebagainya. Kemudian ya sama sambal. Ya tambah lagi lah, oke, tambah tempe tahu. Udah cukup lah. Mau makanan apa lagi kita? Dulu masih kecil ya mungkin macam-macam. Yang jadi masalah itu kalau diajak cucu, diajak anak, yuk ke restoran. Yang dimakannya ayam crispy, Kentucky. Itu masalah. Kalau udah tua itu jaga makanan. Makanan di rumah aja lah, rebusan gitu ya. Sama sambel, enak ya. Tempe tahu. Gak mahal, enak. Saya kira itu dulu cukup ya, kita nanti akan kita lanjutkan, masih ada sisa 11, 12, 13 poin yang nanti akan kita selesaikan. Ada sisa 3 lagi, termasuk adalah membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa membaca Alhamdulillah ketika selesai makan. Saya kira cukup. Mohon maaf tidak ada tanya jawab karena ini banyak kegiatan hari ini. Kita ada jalan di RW. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.